Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news, Pleno Syuriah PBNU tetapkan Zulfa Mustafa PJ Ketum gantikan Gus Yahya. Jatuh kepada Kiai Zulfa Mustafa. Setuju apa tidak? Setuju. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi semalam ada pleno di Hotel Sultan Jakarta yang hasilnya menetapkan Kiai Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketum menggantikan posisi Gus Yahya. Pada sisi lain, Gus Yahya menegaskan bahwa beliau tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Ketum PBNU. Artinya sudah terjadi dualisme ya. Kita baca dulu beritanya. Rois Syuriah PBNU M. Nuh juga hadir di tempat. Di sini ada banyak tokoh yang hadir ya. Tidak perlu kita baca satu-satu. Rapat pleno yang digelar Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU menetapkan Wakil Ketua Umum Zulfa Mustafa sebagai pejabat atau PJ Ketua Umum Organisasi Massa Islam itu. Zulfa menggantikan sementara Ketua Umum Yahya Khalil Saquf atau Gus Yahya di puncak kepemimpinan Tanfiziyah PBNU. Penetapan pejabat Ketua Umum PBNU masa bakti sisa yaitu Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa, kata Rois Syuriah Muhammad Nuh dalam konferensi pers usai rapat pleno yang berlangsung tertutup di Hotel Sultan Jakarta Selasa 9 Desember malam. Beliau akan memimpin sebagai pejabat Ketua Umum melaksanakan tugasnya sampai muktamar, sambungnya. Jadi hasil pleno semalam itu menetapkan Kiai Zulfa itu sebagai pengganti ketum sementara sampai muktamar, dan konon muktamar akan dipercepat. Nuh mengatakan Zulfa diberi mandat untuk segera mempersiapkan muktamar adalah untuk mengembalikan siklus periode kepemimpinan PBNU. Pasalnya, kata dia, pada muktamar sebelumnya yang digelar di Lampung tahun 2021 silam setelah mundur setahun karena pandemi COVID. Jadi harusnya 2019 siklusnya diundur menjadi 2021 karena ada COVID. Nah, sekarang siklusnya akan dikembalikan. Muktamar sekarang bukan dipercepat tetapi dikembalikan ke siklus semula. Pinter juga ya. Kemudian rapat pleno yang digelar di Hotel Sultan Jakarta Selasa malam ini terlihat dihadiri ratusan pengurus PBNU dari jajaran Rois Am, Khatib, Muhtasyar, A'wan hingga Tanfiziyah. Terlihat hadir pula Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Sekjen PBNU sebelumnya, yang semula dicopot Gus Yahya di kursi Sekretariat Jenderal PBNU. Selain itu terlihat datang pula Menteri Agama Nasruddin Umar. Nasruddin terlihat disambut Gus Ipul ketika masuk ke area tersebut. Hadir pula Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa yang juga dikenal sebagai salah satu ketua PBNU. Berdasarkan pantauan CNN.com, di lokasi tak terlihat Gus Yahya dalam agenda pleno tersebut ya. Jadi di berita yang lain Gus Yahya menyebutkan bahwa beliau tidak akan hadir di forum tersebut. Mulanya rapat pleno ini dibuka Rois Am PBNU Kiai Miftahul Akhyar. Selanjutnya agenda rapat pleno dipimpin Rois Syuriah Muhammad Nuh. Rapat pleno PBNU yang diinisiasi Rois Am bermula dari beredarnya dokumen risalah rapat harian Syuriah PBNU 20 November 2025. Lalu forum itu meminta Yahya Khalil Saquf mundur atau dicopot dari posisi Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 hari sejak diputuskan. Dokumen itu ditandatangani Kiai Miftahul Akhyar selaku Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beberapa alasan pemakzulan di antara itu antara lain, mungkin sahabat sudah banyak baca soal ini ya, alasan pemecatan dilakukan oleh Rois Am terhadap Gus Yahya.
Merespon hasil rapat jajaran Suriah serta surat itu, Gus Yahya pun melawan dan mengaku tidak akan mundur. Ia juga menyatakan surat itu tidak sah. Dia menegaskan dirinya masih berstatus sebagai ketum PBNU. Artinya dualisme dong. Sejalan dengan itu, Gus Yahya mencopot Menteri Sosial Saifullah Yusuf Adat Gus Ipul dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PBNU. Gus Yahya juga mencopot Gus Gudvan Arif dari posisi Bendahara Umum PBNU. Kemudian untuk posisi Sekjen, Gus Yahya menunjuk Amin Said Husni. Kemudian untuk posisi Bendahara Umum ditunjuk Sumantri. Jadi videonya sudah beredar ya, sahabat-sahabat, berkaitan dengan kegiatan semalam. Di berita yang lain ini juga banyak penegasan ya yang disampaikan Gus Yahya bahwa beliau tidak akan mundur sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Apapun kondisinya, tentu kita sebagai akar rumput berharap bahwa polemik seperti ini segera terselesaikan, dan saya yakin beliau-beliau, para kiai, para pimpinan itu sudah tahu jalan keluarnya, tinggal mungkin nunggu momentum saja seperti apa. Yang pasti tentu kita semua berharap bahwa perahu besar Nahdlatul Ulama ini bisa terselamatkan, sehingga NU kembali fokus pada tugas-tugasnya sebagai ormas kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan ya, yang menanamkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita doakan sahabat-sahabat kulma ya. Ini banyak sekali beritanya ini. Forum Kiai Sepuh NU sebut Gus Yahya lakukan pelanggaran serius. Versi yang satunya Gus Yahya sudah banyak memberikan klarifikasi. Misalnya soal kasus yang dituduhkan berkaitan dengan Zionis Israel ya. Jadi itu sudah kasus lama, dan faktanya Gus Yahya masih terpilih di Muktamar Lampung. Artinya warga NU sudah memaklumi hal itu berarti kan. Jadi Gus Yahya itu dulu pernah ke Israel sebelum Muktamar Lampung, tetapi ketika Muktamar Gus Yahya masih terpilih. Artinya masih tidak jadi persoalan. Kenapa dipersoalkan hari ini? Itu bantahan yang dilakukan oleh Gus Yahya. Ala kulli hal, kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang pasti, dan saya meyakini bahwa kiai-kiai itu sudah berpikir panjang ketika ingin melakukan keputusan tertentu. Kita doakan saja, mudah-mudahan keduanya bisa islah dan NU kembali fokus ngurusin warga Nahdlatul Ulama. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين Maka pada Kiai Zulfa Mustafa, gimana orangnya? Lari.